balik lagi di Sok Ngerti Bola. Masih barengan sama gue Fahri Mahardan. Dan gue Geral. Dan sekarang kita mau bahas apa lagi nih? Kemarin kita bahas itu ya, apa kemarin lupa gue. Piala Afrika kemarin. Oh iya, Piala Afrika. Kemarin Piala Afrika. Terus sama apa lagi sih? Sama Liga Indonesia. Oh, sama Liga Indonesia yang di Bali itu ya, seri keempat. Oke, sekarang kita mau bahas Liga Inggris nih. Liga Inggris sekarang. Ini tim kesukaannya bos kita ya. Sama lu juga kan? Oke, kita bahas MU nih ya. Iya. Yang kalau si Ronaldo nggak main, Iya. nah si Bruno malah pemain- bagus ya. Bruno malah bagus. Kira-kira tuh menurut tuh kenapa sih? Kira-kira tuh bisa begitu deh. Gue juga sempet bingung juga sih kenapa ya kira-kira begini. Ya gue kalau kata gue sih ya lebih berfokus pada Ronaldo aja kalau Ronaldo main. Jadi dia tuh kayaknya kurang dapat bola. Bener juga sih. Kalau gitu kita baca berita dulu kali ya. Ya kita Ada langsung nih, aja ke beritanya. Ada beritanya nih. Nah, nih ada sebuah fakta menarik nih. Bruno Fernandes lebih produktif ketika nggak ada Cristiano Ronaldo di lapangan. Pada pertandingan kemarin nih, MU melawan Aston Villa, playmaker asal Portugal itu mencetak brace. Tapi, ya terlepas dari hasil imbang yang diraih MU, Bruno Fernandes kembali tampil produktif dalam hal ini soal gol tuh gitu. Nah bener banget nih Ri. Gol ke gawang Aston Villa udah membuat Bruno Fernandes kini mencetak 7 gol dari 19 penampilan untuk MU di Premier League musim ini nih ya. Oh iya. Uniknya mayoritas golnya itu tercipta ketika rekan senegaranya Ronaldo tuh nggak main. Tapi nih, menurut catatan goal.com nih yang kita rangkum nih ya, Fernandes bisa menciptakan 5 gol hanya dari 4 penampilan saat CR7 absen. Namun, ketika ada CR7, dia cuma bisa cetak 2 gol dari 15 pertandingan. Kok bisa gitu ya? Tapi kalau gua lihat sih, mungkin ya kalau misalnya di MU kan si Fernandes, misalnya kalau di pas CR7 main, Iya. si posisi Fernandes itu kayak apa ya, agak di belakang, agak menjamu si Iya CR7 makanya aja dia kan. tuh kayak jadi pelayannya. Iya, pelayannya Ronaldo. sih, pelayannya. Nah, kalau misalnya si CR7 nggak main, otomatis dia yang menggantikan Iya. posisi CR7 ini kan. Dia jadi lebih penggeraknya malah kalau nggak ada CR7. Tapi kalau menurut gue juga ada kayak nggak enak juga sih, kayak misalnya biasanya yang ambil penalti itu dia, terus Iya. biasanya menang free kick itu kan dia juga. Mungkin kayak kemarin aja langsung Villa gol Iya gol yang free kick. gol yang gitu free kick kan free kick. dari dia. Biasanya kalau misalnya cuma segitu jaraknya, Iya pasti CR7 CR7 nendang. pasti selalu. Iya mungkin ya senior Portugal sama-sama Iya, satu nggak negara. enak soalnya Ya kan? senior. Pasti ya adalah yang enak lah. Ya kayak kita juga kan kalau Iya. ada bos, aduh bos makan duluan bos, kalau ada makanan aja kan. Kita juga, udah bos makan duluan bos gitu kita nggak enak. Tapi menurut lu gimana lagi kayak? Ya sebenarnya jadinya kasihan si Bruno-nya sih kalau menurut gue ya. Iya batin ya dia. Iya. pasti. Soalnya nggak cuma di MU doang kan, di Portugal Oh juga begitu. iya bener juga di timnas timnas. Portugal juga gitu sama ya. Iya. Dia menjadi pelayannya CR7 juga, tapi kalau misalnya CR7 juga dia kayaknya enak juga ya udahlah. Tapi sempat awal-awal ribut juga ya yang ngambil penalti kan. Oh iya, yang ngambil penalti. Iya kan awalnya si CR7 mau ngambil Wih, mau kan. ngambil. Apaan kita ngomong bukan lu yang sini, Iya, gua duluan. jatah lagi. gua ini, jatah gua. gue ini di ini. Kacau juga ini. Tapi gue juga ada catatan juga nih menarik nih Ge. Yang tadi gua udah tadi deh. Nah, di sini nggak muncul. Nah, nih tahun 2019 nih ya, awal dia main di MU kan cuma setengah musim ya. Dari 22 pertandingan dia bisa cetak 12 gol, 8 assist. Itu tanpa Ronaldo nih. Terus tahun 2020 juga belum ada Ronaldo, dia main 58 kali dengan 28 gol, 21 assist. Nah tahun ini kan ada Ronaldo nih, Ada Ronaldo. dia baru 26 kali main, 7 gol dan 9 assist. Tapi kalau kita lihat golnya nggak beda jauh sama Ronaldo. Ronaldo 8, Iya dia 7 dia ya. 7. Sebenarnya ya Walaupun jadinya turun drastis kan. bener turun drastis. Tapi asisnya naik drastis. Tapi asisnya juga lumayan Ya, juga, iya, 9 jadi kan. 9 asisnya. Bener. Ya sebenarnya nggak salah juga sih ya. Iya, Namanya nggak salah. nama juga rekan satu tim kan rekan harus satu tim. saling mengisi. Junior lagi kan. Apalagi junior. Ya udahlah kasih aja ke Ronaldo. Ronaldo juga ya setengahnya bisa cetak gol juga kan dari asisnya bisa dia. lah, dari asisnya. Oke dah, udah nih ya. Udah. Selesai nih ya. Fernandes nih ya. Berarti kita- udah biarin aja ya. Yaudah kalau gitu kita lanjut nih yang lagi rame di media sosial saat ini Ge. Ya, ini masih dari MU sebenarnya. Oh iya bener MU Masih ya. dari MU. Tapi MU lokal ya. MU lokal. MU lokal. Madura United. Madura United. Tapi kalau Exco masih tetap ya? masih. Oh berarti dia masih. dua rangkap jabatan Iya. gitu ya? Exco sih, siapa yang namanya? Haruna Sumitro. Ini dia yang membiang kerok nih ya, jadi rame nih per media sosial sepak bola di tanah air.
Udahlah kalau gitu Bikin beritanya dulu heboh, deh. ya. Iya. Oke, kita langsung aja ke beritanya ya. Nah, yang berikutnya nih ada yang paling paham sepak bola Indonesia nih, yaitu Exco PSSI Haruna Sumitro. Doi menjadi perbincangan hangat di media sosial pada Senin kemarin. Sebab Haruna meluncurkan kritik yang cukup pedas kepada pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Betul bener apa sih? Haruna menjadi narasumber nih dalam sebuah wawancara dengan media JPNN ya, punya Jawa Pos kayaknya JPNN ya. Yang dimuat di kanal YouTube resmi mereka. Nah, awalnya si Haruna ini cerita tentang kiprahnya di sepak bola di awal dari sepak bola Magetan ya. Iya. Terus hingga ke sekarang Madura United. Lama-lama nggak kekontrol dah tuh ya. Dia ngomongin judi sepak bola. Ya. Terus match fixing hingga kritik si Sintayong. Gila bener. Tapi menurut lu gimana sih Ki? Kan ada 7 poin ya? Ya, ada 7 poin yang dia ngomongin sih. Ngomongin. Yang pertama kan tuh yang penting hasil, hasil, bukan bukan proses. proses. Nah, itu dulu deh lu. itu. Menurut lu gimana tuh? Nah, itu tuh gimana kita mau dapetin hasil kalau nggak ada prosesnya, itu sebenarnya yang paling aneh. Nah, kalau misalnya gitu kemarin kenapa kita runner up terus kan? Iya. Ya harus ada prosesnya lah. Kan Exco kan tugasnya mengawasi, Iya, harusnya. mengontrol kan. Ya harusnya dia juga harus bikin dong gimana Iya, caranya harus dia cari pemain muda. Iya. Bagaimana nih pengembangannya benar. Iya. Jadi harusnya dia yang mengawasi prosesnya itu. Nah, tapi kan gue dibilang kan yang penting hasil, proses berarti ya kan ada juga nih poinnya dia nih. Dia mana ya? Naturalisasi. Nah, nggak setuju pemain naturalisasi. Iya. Kalau misalnya mau hasil ya udah lu rekrut aja Iya, pemain rekrut aja naturalisasi. semuanya aja kalau perlu, kayak Singapura sama Kayak Singapura, Filipina waktu itu. kan langsung Nah, hasil kan. Dia juga bilang sini nggak setuju sama gimana sih? Nah, nih kalau di naturalisasi nih ya. Saya termasuk rezim yang tidak setuju dengan naturalisasi. Dia dibilang dia memang berbeda nih dengan ketua PSSI nih sekarang ya si Iwan Bule. Saya selalu berdebat urusan naturalisasi. Sekarang ambil contoh apa nih yang kita hasilkan dari naturalisasi sampai saat ini? Tuh, dia bilang gitu. Contoh nih ya, sorry ya, contoh Sandy Walsh umpamanya nih, pemain belakang posisi bek kanan atau apa, sekarang pertanyaannya bagus mana Sandy Walsh dengan Asnawi Mangkualam. Kalau kemudian kedatangan dia menghasilkan kesempatan bagi anak bangsa, itu menjadi masalah besar bagi kita. Sebenarnya katanya lu mau hasil, Iya, katanya mau mau hasil. proses. Tapi lagi pula sebenarnya bukan karena naturalisasi juga sih masalahnya. Kayak kita ini kan kekurangan striker. Iya benar. Kita tuh sangat sedikit lah striker kita. Itu sebenarnya bukan karena naturalisasi, pemain naturalisasi ya. Karena hampir seluruh klub di Liga 1 itu memakai striker asing. Bener juga. Nah, aturan EXO kan mengontrol, Iya, bikin harusnya. peraturan. Jangan ada pemain asing striker gitu kan. Iya. Terus itu kan si STY kan udah bilang kan, kritik lah. Ini karena pemain Liga 1 banyak striker pada pemain asing semua. Iya, pemain Nah, asing. kan EXO PSSI ya harusnya Harusnya dibatasin gitu ya, striker cuma satu misalnya strikernya. satu gitu kan. Nggak semuanya. Jadi kalau sekarang tuh kalau gue lihat juga ya kalau di Liga 1 ya, setiap posisi ada tuh dari kiper, dari back, kayak kiper back, terus back. Pokoknya tengah, posisi ada. Iya, pentingnya tuh Dan selalu main ada semua. pemain asing. Iya. Dan biasanya dimainin semua pemain asingnya. Mungkin sayang kali ya udah mahal-mahal Iya, udah beli, mahal-mahal. tapi nggak dimainin gitu kan. Sebenarnya 7 poin banyak ya. Iya, 7 poin Terus banyak. judi Tapi sepak bola juga, kenapa? yang paling penting ya itu yang dia mengkritik Sintayong itu. Iya sih. Yang katanya yang penting hasil. Kalau cuma runner up buat apa lah? Sekarang kita lihat dulu permainannya sebelum ada Sintayong bagaimana dan setelah ada Iya. Sintayong. Beda banget kan? Beda banget. Iya, dan pemain muda yang kayak Sintayong ini baru sama Sintayong dulu juga kan? Iya. 23 kayak kemarin ya, Iya, AFF ya? 23. Heeh. Rata-rata 23 umur. Dan mereka ini udah bisa kayak pemain Eropa counter pressing gitu. Iya. Baru mulai counter pressing itu Oh iya, dia juga Hebat pernah banget lah. bilang juga katanya kalau apa ya? Kalau permainan timnas kita tuh beda sama di Liga 1. Katanya Liga 1 tuh mainnya lebih kaki-kaki, kalau misalnya di timnas kan arah Sintayong ini mainnya lebih main crossing, umpan crossing. Iya kan? Padahal kalau kita lihat hasilnya gimana kita kan? lihat hasilnya. Ini mungkin kalau menurut gua ya, Hmm. ini mungkin timnas yang paling atraktif yang pernah kita lihat deh ya. Iya sih, gue juga nonton juga kayaknya terhibur aja gitu. Iya, gue. terhibur. Enak gitu Karena ditontonnya kayaknya kan? semangat mainnya gitu. Iya. Enggak cuma jalan, males jalan. Nih, biasanya kalau ya jangan jauh-jauh deh, 2000 kemarin, Iya. 2018 ya. Kalau kita tonton aja kan, oh, gimana gaya mainnya gitu. Iya.
nggak asik kayak sekarang. Kalau sekarang juga kita tonton mainnya atraktif banget, Iya. gol-golnya juga kelas banget Iya, kan. udah kelas, udah pokoknya ada basicnya deh, basicnya udah ada walaupun mungkin napasnya belum kali ya. Apa sih belum? Napasnya belum, tapi basicnya udah kelihatan nih. Ya si Sintayong juga bilang dia bakalan di Indonesia tuh ya nggak pengen ujuk-ujuk langsung menang kan, dia Iya. pengen kuatin akarnya dulu. Kalau akarnya udah kuat pasti di atasnya juga bakalan kuat kan. Gitu. Kayak contohnya aja Jurgen Klopp, dia butuh 4,5 tahun Oh iya? untuk bikin fondasi, baru setelah itu mainnya udah bagus, sudah Bagus, otomatis kan udah mainnya. 2016 ya dulu ya Klopp. Iya. 2016 sekarang dia 2019 ya. Iya, Champion ya. champion. bener Tapi sih. kan iya. Tapi pas dia juara Liga Inggris baru 2020 kan. Oh iya 2020. Ya sebenarnya kan ada proses gitu Iya, ada kan. proses. Jadi jangan buru-buru lah. Ya iyalah. Kan kita juga si Sintayong juga jadi singgung gitu Iya, ya. Sintayong tersinggung dan lucunya sampai Komisi 10 membela Oh iya, kemarin. Sintayong. Iya, semalam Sampai 10 dirapatin ya. Sampai membela Sintayong. Iya, bener ya, aduh Sintayong. Jadi itu hasilnya gimana tuh ya? Iya. Lu ada hasil lagi sih? Ya itu kan mereka membela apapun, biarpun kalah, biarpun nggak dapet juara, mereka tetap membela karena fondasinya udah ada nih. Fondasi udah ada, bener banget ya. Aduh, ada-ada aja deh. Jadi mungkin ngomong kagak iya, diajak. mungkin buat Exco ya kalau komentar boleh, tapi ya lihat-lihat kondisi kali ya. Tapi katanya itu cuma kritik, nggak apa-apa. Maksudnya dia kata, kok cuma kritik doang. Kalau kritik kan nanti gue bisa diklarifikasi. Iya. Tapi lu gimana sih lu ngomong di media? Iya, di juga? media. Maksudnya netizen kan juga pada tahu gimana sih hasil dari timnas kita sekarang kan. Iya, dan katanya biarpun dia sebagai pribadi ya bukan sebagai anggota Exco, tapi kan dia tetap aja dia anggota Exco, jadi dia membawa namanya Exco juga. Iya. Dibilang ada ya, poin ke-6 ya, Sintayong nggak beri manfaat pada klub. Pusing banget gue. Kata nih, dengan metode dan proses yang dilakukan Sintayong ini bisa diterapkan dan ditransformasi ke klub sehingga melahirkan liga yang kuat. Faktanya, katanya pelatih yang beri saran pada saya belum ada. Aneh gak lu? Katanya belum ada, kayak kita lihat aja sih sekarang sih Pratama Arhan kan, Iya. katanya di Semarang, Dewangga juga. Semarang sekarang PSIS peringkat atas Iya, terus peringkat kan. atas ya, papan atas sekarang. Sebaya si Marcelino, terus Ricky Kambuaya. Iya, Ricky Kambuaya sekarang Bagus lagi naik. banget Iya. sekarang kan pemain muda. Pemain mudanya jadi Iya, gara-gara terasah lah Iya gitu. bener ya, gara-gara kemarin AFF jago-jago Iya. pemain mudanya sekarang banyak klub tim-tim yang Iya, banyak. main muda kan sekarang. Iya. Gila, itulah efek Itu Sintayong. efeknya. Ya udahlah, aja hati-hati dalam berkomentar. Iya. Tapi ya kita juga respect juga ya Maruna paling tua. Oh, dia udah dibully-bully sama netizen, Iya, udahlah kita. sampai netizen tuh ngomongnya udah sembarangan sih sebenarnya. Nggak Nggak sopan kontrol. juga. Iya, nggak kontrol. Parah, padahal orang tua loh itu orang Iya. tua. Kacau nih ya. Udah kalau gitu ya. Ya. Udah cukup lah ya. Kita berdua pamit sampai berjumpa di minggu depan yang Ya. pokoknya kita akan bahas yang lagi hype-nya lah minggu ini ya. Iya. Oke, bye-bye.